Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Hainal Firdaus. Bagaimana kabar puasa kalian semua? Apakah puasa kalian masih aman alias tidak pernah moka? Atau jangan-jangan ada yang sudah pernah moka? Ya. Tapi bagi yang cewek, ya kalau yang menstruasi ya nggak apa-apa, nggak puasa. Emang seperti itu aturannya. Tapi buat yang cowok, jangan sampai kalian moka ya, karena seperti yang sudah pernah saya bahas, pahalanya itu beda ya dengan bulan yang lain. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas kegiatan Ramadan yang lain, yakni kemarin kan kita sudah membahas tentang sahur ya. Silakan yang belum nonton bisa cek videonya di sini. Jadi untuk sekarang kita akan membahas tradisi puasa yang berbuka puasa, karena tidak afdol jika kita membahas sahur tetapi kita tidak membahas buka. Jadi kita akan membahas berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi semua orang yang melaksanakan puasa. Karena di hadisnya itu sudah jelas ya, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan karena dia sudah dekat dengan Allah. Ya, hadisnya seperti itu kan ya, terjemahnya kurang lebihnya. Untuk teksnya saya belum hafal ya. Jadi buka puasa itu merupakan sebuah kabar bahagia bagi yang berpuasa. Dan jika kita lihat dari lafadznya, jadi berbuka puasa itu bahasa Arabnya adalah iftar ya. Di kitab-kitab fikih maupun di kamus itu memakai lafadz iftar. Jadi biasanya ketika berbuka puasa, yang seangkatan dengan saya alias yang masih muda-muda, itu buka puasanya itu ya kalau nggak pakai sirup, kemudian pakai ya sesuatu yang manis tapi bukan dari golongan kayak buah-buahan ya. Tetapi kalau saya buka puasanya itu menggunakan kurma. Jadi kebiasaan saya buka puasa menggunakan kurma ini maksudnya saya konsisten itu sejak mulai semester 7 kalau nggak salah. Pokok pada saat saya PKL di Jogja. Jadi pada saat itu saya mendengarkan ceramahnya Habib Lutfi. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa Rasulullah kan mensunahkan berbuka puasa itu diawali dengan kurma. Nah, beliau di situ juga menjelaskan kenapa sih Rasulullah itu memilih kurma, kok enggak makanan yang lain. Nah, dari situ saya dengarkan penjelasan beliau dan ternyata penjelasan tersebut cukup menarik, sehingga sejak saat itu saya memulai buka puasa saya semenjak saat itu terus menggunakan kurma bahkan sampai sekarang. Jadi biasanya ketika berbuka puasa saya itu menyiapkan menu buka puasa berupa kurma. Jadi kurma itu yang paling utama. Kemudian yang kedua itu air putih. Jadi kalau nggak ada air putih ya sesuatu yang lain yang hangat. Tapi jangan es. Pokok nggak minum es terlebih dahulu. Pokok yang pertama masuk ke perut itu harus kurma. Kemudian minuman yang tidak dingin. Ya. Jadi kurang lebih itu seperti inilah contohnya. Oke teman-teman, selagi menunggu waktu maghrib, menunggu buka puasa, ini saya menyiapkan menu buka puasa saya ya seperti ini. Kalau teman-teman tahu, jadi pokok yang pertama yang saya masukkan ke dalam tubuh ya, yang saya makan itu pasti kurma. Jadi saya itu nggak langsung minum kalau buka ya, jadi pasti itu kurma dulu. Ini harganya masih ada ya. Jadi saya itu kurma dulu ya. Selain ikut sunnah Nabi ya. Jadi kurma itu kenapa kok pakai kurma? Nabi kok mensunahkan pakai kurma? Jadi kalau diteliti secara biologis itu seperti ini ya penjelasannya kurang lebihnya. Jadi selama berpuasa perut kita itu kan kosong. Nah, dalam keadaan kosong perut kita itu juga panas. Nah, ketika perut kita panas, Nabi itu menganjurkan itu jangan disiram pakai air dingin, alias jangan minum pakai es lah, gitulah intinya. Nah, kemudian beliau itu menganjurkan pakai kurma dulu. Kenapa harus kurma? Soalnya kurma itu sifatnya itu mudah mencair. Jadi kurma kalau ditaruh di tempat yang panas seperti perut ini ya, di sini kan juga ada cairannya ya, ada asam lambung yang panas. Jadi kurma itu nanti itu akan cepat mencair. Nah, kenapa kok enggak nasi? Kalau nasi itu
butuh proses yang cukup lama. Tapi kalau kurma itu mencairnya itu cepat, jadi nggak perlu proses. Makanya di sini saya itu kalau buka puasa mesti pakai kurma. Nah kalau yang minuman ini hangat, ini Energen kurma. Di sini saya nggak promosi merek Energen ya, tapi berhubung kebetulan saja hari ini menu buka puasa saya Energen kurma gitu ya. Oh ya, dan satu lagi, kenapa kok saya bukanya itu nggak minum es terlebih dahulu ya? Soalnya gini, perut kan panas. Ketika panas kok kita masuki benda yang dingin, itu nanti itu terasa ada kayak sesuatu yang menyakitkan pada perut. Jadi ibaratnya gini, misalkan di sini ini kan gelas ini biasa saya pakai untuk minum minuman yang hangat. Nah, misalkan kayak Energen ini. Nah di sini sudah ada minuman panas. Ketika minuman panas ini atau hangat ini saya campur dengan minuman yang dingin, itu nanti akan menimbulkan reaksi pada gelas ini. Jadi kalau siklus seperti itu alias hangat sama dingin dicampur terus dilakukan pada gelas ini, itu nanti itu gelas ini akan mengalami sebuah retakan. Nah perut itu seperti itu. Jadi asam lambung yang panas ini, perut yang panas ini kok habis puasa kok kita masuki dengan es, itu nanti pada perut ya akan menimbulkan sesuatu seperti sesuatu yang menyakitkan perut. Apalah kalau istilah Indonesianya saya lupa. Istilahnya itu perut kaku gitu lah. Intinya seperti itu. Makanya di sini saya pakai sesuatu yang hangat. Ya, pakai yang hangat. Dan sembari menunggu waktu maghrib itu saya menunggu buka puasanya itu ya di musola. Jadi nanti ketika adzan maghrib, jadi sekalian saya adzan di musola sini. Jadi kalau saya itu adzan dulu baru buka puasa seperti itu. Jadi nggak tahu lah kalau di musola-musola lain atau yang kalian lakukan seperti apa. Nah, jadi seperti itulah hidangan yang saya siapkan untuk buka puasa. Apakah ada di antara kalian yang menu buka puasanya sama seperti saya? Atau mungkin buka puasa kalian itu kalau itu langsung makan nasi, kemudian makan apapun yang ada di meja lah. Ya seperti itu juga mungkin ada ya, dan pasti ada di antara kalian. Tapi kalau saya itu ya cukup makan kurma 3 biji, kemudian minum air putih atau sesuatu yang hangat. Itu sudah cukup lah untuk ngisi tenaga saat sholat maghrib. Baru setelah sholat maghrib di situ saya makan nasi. Nah kalau kebiasaan saya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman di antara kalian mungkin ada yang ketika buka itu langsung makan nasi dusut. Ya itu ya nggak masalah, itu terserah kalian sih. Oke, jadi sekian dulu untuk video kegiatan Ramadan kali ini. Di next video kita akan membahas kegiatan Ramadan yang lain. Oke, jadi bagi yang belum subscribe, silahkan kalian pencet tombol merah yang ada di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.